Selamat datang di Teman Baca Podcast, Teman Baca RBC dimanapun berada. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini Amin. kita sudah kedatangan teman main kita, Mbak Ayunda Nurul Fikri. Halo Manda dan teman Halo. baca, terima kasih sudah diundang. Senang Iya, sekali. gimana kabarnya Mbak Ayunda? Alhamdulillah baik gitu. Nyaman nggak? Manda, RBC ini masih nyaman nggak buat main? masih banget. Dulu tuh aku tuh teman main nih, teman baca. Jadi di RBC ada teman main yang mana aku main setiap hari. Literally setiap hari. Kalau bisa sehari 3 kali, sehari 3 kali. Kalau minggu bisa buka, minggu aku kesini. Tapi minggu nggak buka ya. Makanya Iya, minggu sampai sehari Sabtu nggak aja. buka. Nah Sampai itu, Sabtu kayaknya aja. saking sukanya aku sama Mm-mm. vibes-nya RBC. Ya RBC tuh kayak bener-bener buku. Kita kalau lagi stres kuliah dulu kan, karena dulu S1-nya di Malang. Jadi kalau stres kuliah ke RBC. Haus tinggal beli ngopi di bawah gitu kan. Mau kerja kelompok, ya udah tinggal buka laptop Iya, gitu. Emang gampang paling banget ya akses. parah banget, parah Oke banget. lah ya untuk bisa Sangat, nongki-nongki. makanya aku bisa dibilang teman Heeh. main karena bener-bener setiap hari, setiap hari itu. Jadi bisa sehari 3 kali tuh bisa sih. Di sini tuh orangnya humble semua nih teman-teman. Oke, baiklah. Nah, di mana kalau teman-teman kesini tuh yang aku jadi promo WCBC nggak apa ya? Ini nggak apa-apa Ya, jadi dong. kalau teman-teman kesini tuh bener-bener staffnya itu humble banget. Kalau kamu kesini, kamu serasa punya teman baru gitu. Buat teman-teman semua yang nggak punya teman di luar sana mungkin ya, kan ada ya manusia-manusia introvert. Dulu saya tuh extrovert, cuman teman saya tuh udah nggak ada gitu kan. Saya semester akhir gitu ya, nggak ada gitu. Kebetulan akhirnya saya punya teman baru di RBC malahan. Ketika di RBC punya teman main, ya bener-bener literally cuman main dan ngopi, itu bener sih. Dan positifnya di sini tuh kalau mau makan dekat ya kan, terus juga jajannya enak. Kalau mau ngopi juga ya harga mahasiswa lah ya. Terus kalau mau sholat juga ada musola, kamar Betul. mandi bersih, mau Betul. tidur siang pun kamu bisa. Bisa. Jadi kayaknya daripada kamu pulang ke kos mending ke RBC gak Iya, sih? ini bener-bener teman baca yang sangat amat ini ya mengilhami RBC ini Iya, sendiri. aku Karena suka tanpa banget. dijelasin sama hostnya aja ini bintang tamunya udah ngerti Ngerti gitu. banget. Suka. Oke, teman baca ini buat yang belum tahu Mbak Ayunda ini Mm-mm. adalah sosial media spesialis gitu. Karena sekarang ini Mbak Yunda kalau termasuk podcast ini ya Mm-mm. kan, kita Mm-mm. semua adalah media. Betul. Baik konsumen maupun Betul, betul. pelaku ya Betul, kan. betul, betul. Nah, dalam menghadapi era digital yang seperti ini, Mm-mm. sosial media kan nggak terlepas nih Mm-mm. dari Mm-mm. keseharian kita nih Mm-mm. gitu. Nah, Mm-mm. RBC ini sebagai salah satu ujung tombak nih untuk terus menggaungkan kepada halayak umum bahwa literasi itu penting di apapun tempatnya termasuk media sosial Mm-mm. gitu. Nah, Mm-mm. kalau dari Mbak Yunda sendiri as a specialist Mm-mm. di sini gitu. Mm-mm. Itu kebutuhan kita memiliki literasi terhadap menghadapi konsumsi media itu kayak gimana? Mungkin yang kita harus ketahuin teman-teman, nah ini teman-teman teman baca, itu literasi media itu adalah ya apa ya, kita itu harus mengerti dulu bagaimana isi pesannya. Literasi media menurut aku adalah bentuk critical thinking kita mendapatkan sesuatu yang spesialisnya itu adalah media. Jadi kalau misalnya literasi buku, berarti kita kan nggak mungkin kita membaca buku ditelan mentah-mentah satu buku itu. Mungkin nggak ada yang seperti itu? Mungkin kalau fiksi oke lah ya. Tapi kalau buku-buku yang lain, apakah seperti itu? Yang kayak kita baca buku langsung ditelan semuanya. Oh berarti buku ini yang paling benar, paling bagus, dan nggak mungkin salah gitu kan. Padahal 100% kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Betul. Jadi literasi media itu adalah kemampuan individu bagaimana caranya dia itu menangkap pesan itu dan bagaimana dia berpikir akan pesan itu, lalu bagaimana berpikir itu menganalisa ya, lalu bagaimana mengevaluasinya, dan mungkin kalau mau dibuat create sesuatu, bagaimana caranya dia membuat sesuatu dari hal tersebut. Gitu literasi media. Nah ini kalau aku agak nyontek ya teman-teman, karena saya lulusan komunikasi S2-nya, jadi kayaknya kalau nggak pakai teori itu No pressure, it's okay. ada tanggung jawab pendidikan gitu kan. Kalau katanya Kellner and Share itu untuk critical media literasi, di mana literasi media itu bukan sekedar kemampuan teknis mengoperasikan
digital ya. Kita kan kalau misalnya punya handphone, ya udah kita bisa nih akses sosmed, tinggal bikin akun. Mungkin di sini Mbak Manda punya akun gitu kan, yang banyak itu mungkin kan, bukan hanya dengan kita bikin lalu share udah selesai, atau enggak kita bisa dengan seenaknya komentar-komentar buruk gitu kan, meninggalkan jejak-jejak digital yang tidak humanis, tidak positif gitu kan, bukannya seperti itu. Jadi literasi media itu dimana kesadaran kritis terhadap bagaimana pesan media itu dikonstruksi, dikonstruksinya oleh siapa dan tujuannya apa. Jadi teman-teman ketika mengetahui ada berita, atau enggak kita yang membuat kontennya, kita yang menjadi kreatornya, kita tuh punya tanggung jawab konten ini itu tuh ditujukan untuk siapa, dan memang apa manfaat untuk orang itu gitu. Itu punya tanggung jawab besar itu gitu. Oke, terus kalau di antara kebiasaan apa ya media, sebelum ke sana, sekarang nih yang lagi trending apa sih Mbak? FYP-nya Mbak Yunda isinya apa? Aduh, nggak pernah buka TikTok lagi Oh, aku. aduh gitu ya. TikTok Timeline di Instagram. timeline kalau di Instagram, karena saya orang pendidikan, ya maksudnya kerjanya lagi di ranah pendidikan, timeline-nya kebanyakan pendidikan gitu, kreator-kreator guru. Mungkin kalau politik hari ini ada Pak Purbaya. Wah, aku ngefans banget. Ini boleh nggak nyebut? Boleh. Karena Pak Fajar adalah menteri, aku juga ngefans sama Pak Fajar. Menurutku Pak Purbaya itu juga bisa dijadikan idola juga gitu. Itu sih menurutku. Karena Pak Purbaya aja, kenapa kok aku langsung mengidolakan beliau? Karena beliau baru menjabat aja ada buzzer yang menyerang beliau. Gimana kita ketahuinya? Kita sebagai konsumen ini, sebagai konsumen media, kita harus mengetahui kalau ada berita masuk, ada yang namanya agenda setting, teman-teman. Kelihatan banget ada komentar-komentar buruk yang kayak apa sih ceplas-ceplos, apa sih terlalu jujur, apa sih gitu kan. Nah, pada itu agenda setting biasanya. Pokok kalimat-kalimat yang seperti itu biasanya memang untuk menjerumuskan biar ya udah Pak Buya diganti lagi. Kalau kemarin aku tuh punya dua suuzon ini ya. Dua suuzon di media, di mana suuzonnya yang pertama, apakah ini Pak Bu Sri Mulyani itu kan sudah berkali-kali, ada 2 kali ya, mohon dikoreksi ya kalau salah, ini di YouTube ya. Yes. Bisa dikomen aja di kolom YouTube, nggak apa-apa. Itu Bu Sri Mulyani itu 2 kali diisukan untuk turun, ya kan? Betul. Tapi nggak jadi. Tapi ketika benar-benar turun dan Pak Purbaya naik, kan langsung di-compare nih sama Bu Sri Mulyani. Kok malah kok ini sih nggak ada wibawanya, nggak kayak yang kemarin. Kok ada ininya, kok ini bla ABCDE. Akhirnya membuat 2 kubu, yang pro Pak Purbaya dan yang kontra dengan Pak Purbaya. Itu awal-awal. Tapi kalau sekarang kayaknya masyarakat Indonesia pada pro semua kan. Pada seneng semua kan, dan terbukti memang kan. Nah, itu di awal-awal ada gitu, Manda. Ada pro dan kontra. Nah, waktu itu aku karena punya channel Instagram, aku sampaikan ke followerku adalah jangan terikut arus gitu kan. Bisa jadi itu agenda setting. Kita nggak tahu siapa yang memangku dan siapa yang menunggangi isu tersebut. Kayak gitu. Nah, ngomongin isu, kenapa kok saya bilang teman-teman itu harus peka terhadap berita itu ya, media itu ini punya siapa. Media tuh kalau kita mau lihat berita, itu yang pertama harus lihat dulu medianya kredibel apa enggak. Media itu ada 3 tier. 3 tier pertama tuh kayak Jawa Pos, mungkin Republika, kayak gitu kan. Itu yang tier yang pertama. Tier yang kedua itu kayak misalnya Narasi TV, BNFI, itu tier 2. Tier 3 pwmu.co aja lah yang paling gampang ya. pwmu.co, IB Times, itu tier 3 gitu. Itu kita harus tahu dulu tiernya tuh tier yang mana. Oke, tier 1 berarti kredibilitasnya tinggi, sangat bisa dipercaya. Yang kedua, kita harus tahu dulu media ini yaitu pro dan kontra terhadap apa. Kita harus tahu dulu. Apakah emang pro terhadap masyarakat kah atau pro terhadap pemerintah kah? Tapi nggak cuma sebatas itu. Pemerintahnya pun juga pro terhadap yang mana gitu. Lalu baru kita framing namanya. Jadi dilihat ini berita ini sama berita ini yang benar yang mana gitu. Itu sih, itu yang pertama. Tadi adalah kita harus tahu beritanya itu kredibel atau enggak gitu kan. Yang kedua, bisa jadi berita itu ditunggangi gitu. Saya beberapa kali ikutan bikin campaign, itu pernah nih bikin campaign Muhammadiyah. Yang nunggangin buzzernya siapa dulu?
Pak Anies. Zaman dulu, tapi ini belum ada anak abah ya, belum ada nih teman-teman ya. Untuk yang anak abah jangan ini ya. Tapi dulu itu di tahun 2018 ya atau enggak 2017, berarti kan sebelum Pak Anies menjabat kan. Yes. Ya maksudnya sebelum Pak Anies menyalonkan diri, itu tuh ada buzzernya Pak Anies yang ikut menunggangi isu yang lagi kita bikin gitu. Karena isu kita waktu itu trending 2 dan Pak Anies trending 4. Jadi benar-benar ditunggangi. Akhirnya Pak Anies ngucapin selamat milad Muhammadiyah. Itu cara bentuk menungganginya. Jadi makanya kita harus tahu dulu media berita itu apakah ditunggangi atau enggak. Untuk apa sih kita harus kritis terhadap itu? Supaya kita nggak terbawa arus. Masa sih kamu mau jadi kuda? Jadi ditunggangi. Kamu masa mau jadi buzzer gratis gitu kan? Betul. Gratis banget loh itu. Betul, berarti kan betul. enggak, ini cuman gara-gara kita emosi kan, kita emosi dan sebagainya. Makanya butuhnya literasi media itu yaitu ada namanya menganalisa. Di sanalah bentuknya kita untuk regulasi emosi kita ya. Kelihatan banget yang emosi yang langsung misuh-misuh gitu kan. Apaan sih ini? Banyak banget itu ya, udah kayak di semua kebun binatang muncul gitu kan. Betul. Bisa jadi emang regulasi emosinya kurang baik. Nah, itu nanti kita harus belajar Mbak Wilda ya. Di podcast sebelum ini ya gitu. Iya, harus cek di podcast sebelum ini. Memang untuk literasi media ini pentingnya adalah mengkritisi sih. Bagaimana secara kritis gitu. Dan gimana kalau kabarnya untuk kayak misalnya orang-orang yang tua gitu kan, yang sepuh-sepuh, aduh coba siapa yang ngaku, orang tuanya bilang, ih Dek, masa aku lihat di Malang ada berita dibom, bener nggak gitu. Ih Dek, masa di Jakarta kayak gini-gini, ih Dek, masa kayak gini, itu yang susah kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau ke orang tua itu, yang pertama cek dulu itu beritanya bener nggak, websitenya bener nggak, itu .go.id kah, forwardan WA kah? Nah, atau cuma screenshotan kah? Kalau enggak kok, itu screenshotan YouTube, linknya YouTube-nya ada kah? Emang beneran, kan bisa aja, misalnya ini CNN, oke lah, screenshotan YouTube CNN, kan bisa ditempel ya dia ya. Yang satunya apa, fotonya ganti, ini cuma dikasih logo CNN, kan bisa gitu kan. Semua itu bisa dimanipulasi gitu, semua itu bisa dibuat. Makanya harus clear dulu, linknya bener apa enggak, itu yang pertama. Terus juga medianya apa, itu harus clear dulu. Takutnya juga phishing ya, ini kita agak-agak nyerempet ke phishing ya. Jadi jangan sembarangan membuka link. Nah itu teman-teman semua, ini kayaknya yang iya, sebagian dari teman baca ini kan pasti ada yang sudah bukan Gen Z lah ya itu. Generasi yang udah di atas juga karena range usianya juga tinggi. Jadi ini peringatan juga nih sambil nonton ini kalau kegiatan banyak banget sekarang di era digital ini tuh dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa aja penyebaran hoax, kemudian phishing itu tadi, ngeklik file-file yang enggak jelas, terus tahu-tahu ternyata kena hack, kena virus gitu. Yang lebih sering ini Kak Manda, yang giveaway, oh iya bener, Adidas, yes, wah phishingnya itu kalian kalau ngeklik aja itu udah bisa keakses sampai ke rekeningnya kalian. Iya, makanya tuh bahaya sekali, hati-hati jadi sekali harus gitu. berhati-hati. Itu virus soalnya. Phishingnya sekarang bukan cuma hack tapi virus. Virus yang akan nempel di handphone kita dan dia bakal bisa ngerekam jejak kita, ngeklik password, ngeklik rekening dan sebagainya tuh sangat bisa. Iya, jadi selain kemudahan di era digital ini juga ada resiko ya. Betul. Gitu, nah itu pentingnya literasi media. Jadi kita harus literasi media tuh bukan cuma download aplikasinya, bikin akun dan sebagainya. Nggak cuma itu. Untuk kegunaan digital juga harus ngerti mitigasinya. Misalnya mungkin verifikasi 2 langkah dan sebagainya gitu. As an user juga karena media itu ternyata tidak sesederhana itu ya, impact-nya kan banyak sekali. Soalnya kalau impact-nya nggak banyak nggak mungkin dong. Betul. Bahkan pencalonan presiden aja pakai ini brand ambassador ya kan. Yeah. Ada ambassador-ambassadornya gitu. Buzzer influencer-influencernya pada itu mungkin kita bisa bahas di namanya marketing politik. Iya, itu juga ada gitu. Karena media sosial memang impact-nya itu sampai segitu gitu. Betul. Sehingga masih dipakai. Nah, kalau dari Mbak Yunda sendiri nih ngelihat fenomena yang seperti ini gitu ya. Terus sedangkan seseorang itu belum punya literasi yang cukup gitu. Itu what could be worse gitu? Apa yang hal terburuk yang bisa terjadi? Selain ini ya, resiko phishing itu tadi kan kita udah bahas yang phishing yang lain.
mungkin keganggu emosionalnya ya. Karena itu benar-benar kita menelan semua kan, menelan apapun itu ditelan, semuanya ditelan. Mungkin regulasi emosinya juga bakalan ini, dan tanda-tanda orang yang kurang literasi itu biasanya apa ya? Dikit-dikit emosian. Kayak gitu. Kelihatan banget deh. Terus apalagi ya? Oh, ini bahayanya. Selain teasing ya. Membagikan sesuatu yang sebenarnya itu beritanya misinformasi atau disinformasi gitu. Kita membagikan, ini kalau kita ngomongin agama ya, kita membagikan sesuatu yang itu mungkin fitnah. Secara nggak sadar kita juga berkontribusi atas fitnah tersebut kan. Kita memberikan berita-berita yang fitnah itu berita yang salah ya itu gitu. Untuk informasi aja buat teman-teman, berita itu ada disinformasi, ada misinformasi. Bedanya apa sih? Bedanya kalau misinformasi itu adalah berita yang tidak sengaja dibuat untuk berita salah, tapi tidak sengaja dibuat. Gitu. Tidak tanpa kesengajaan. Kalau disinformasi itu memang sengaja dibuat. Nah, kalau kita nggak tahu itu misinformasi atau disinformasi dan kita langsung menyebarkan, nah itu efek sampingnya. Jadi berita itu akan akan ke-share terus. Akan ke-share terus. Gimana caranya? Caranya adalah ketika kamu dapat satu berita, pause dulu 5 menit. Ini before pause before share. Jadi 5 menit dulu, dicek dulu. Kita memang harus biasakan ini. Biasakan 5 menit aja. Gak capek loh 5 menit daripada kamu nge-share dikit. Langsung emosi kan kadang-kadang. Ini gitu kan langsung di-share lah gitu kan. Itu malah kasihan yang kamu fitnah gitu. Aku akan bisa bilang kamu juga orang yang mau fitnah itu gitu kan. Karena mau nggak mau beritanya salah gitu kan. Dan kamu nge-share, kalau misalnya nggak mungkin, misalnya Haris nge-share berita tentang di Brawijaya itu naik 100%. Misal dia nulis karena kata rektor ini bla 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 gitu kan beritanya, dan kredibel, padahal itu potongan doang. Terus dia share padahal beritanya salah. Beritanya salah siapa? Iya, yang sharing dong harusnya. Iya, share kan. Betul. Harusnya juga ikut salah kan. Karena dia tidak melihat dulu, tidak melihat betul. Jadi kalau misalnya ada berita salah, kamu 5 menit nih ya, kamu pause, dan menurut kamu itu salah, cukup sampai di kamu aja. Sudah stop di kamu. Kalau bisa, kalau kamu dapatnya dari grup WA, ya kamu sampaikan berita ini salah, berita ini tidak benar, tolong di take down, tolong dihapus saja dari grup ini gitu. Itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Karena kalau nggak gitu, kasihan yang kamu fitnah, kasihan orang-orang itu gitu. Oh, berarti lebih bahaya mana Mbak? Berita palsu atau pembaca yang tidak kritis? Pembaca yang tidak kritis. Tentu ya. Tentu. Gitu. Karena daripada menjadi reaktif seperti itu, mendingan menjadi reflektif ya kan. Harus dipikir dulu, dipertimbangkan ini sudah betul atau tidak, baru bisa di forward. Betul. Gitu. Anggapannya budaya sebenarnya seperti membaca buku ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada buku bagus kan bisa tahu bagus atau enggaknya kan dibaca dulu kan. Bukan karena cuma baca judulnya doang kan. Bukan karena covernya doang kan. Kamu bakal merekomendasikan ke orang-orang itu bukan karena itu doang. Atau bukan karena itu tulisannya Mbak Manda kan gitu, bukan gitu kan, pasti karena wah isinya bagus. Kamu kalau mau merekomendasi ke orang bisa tahu bagus tuh karena ini loh, bagus tuh ini. Nah, anggapannya seperti itu. Makanya ketika kamu nge-share sesuatu, entah itu konten, kalau konten lucu oke lah ya, kalau konten lucu mungkin buat hiburan. Betul. Nah, tapi kalau konten-konten yang memang kiranya itu bisa membuat perspektif orang, karena konten atau enggak berita-berita itu tuh sangat bisa merubah perspektif kita. Misalnya nih, dan bisa dibuat-buat loh teman-teman. Ini makanya misalnya nih ya, Mbak Manda sekarang ini, tapi sekarang ini lagi happy gitu kan, ketemu aku, ketemu teman-teman semua gitu kan. Nah, terlihat happy, bisa jadi sebelum kesini atau enggak 5 menit sebelum ini tapping, dia update, aku sedih banget deh abis diputusin cowokku. Orang yang baca perspektifnya Mbak Manda lagi sedih. Betul. Iya kan? Betul. Padahal nyatanya ya emang sengaja dia buat aja gitu. Itu. Jadi kita tuh memang harus berhati-hati gitu kan. Kalau cara yang paling gampang itu 5 menit sebelum share itu harus diem dulu, dilihat benar-benar baru di-share. Kalau emang worth it untuk di-share, di-share. Membagikan sesuatu hal yang baik itu akan baik juga untuk kita, tapi kalau membagikan sesuatu yang buruk itu bukan hanya buruk untuk kita, tapi buruk untuk orang yang kita bagikan gitu. Oke. Ini buat apa ya? Memperdalam dan memperjelas kenapa
kita harus punya critical thinking dalam menggunakan media Oh ini, Mbak Yunda. God. Aku pengen Mbak Yunda ceritain ke aku one of the hottest media setting yang Mbak Yunda pernah perhatiin. Aku pernah bahas juga di saluran IG-ku, itu karena aku kesel banget gitu kan, kesel dengan hukum di Indonesia. Itu wajar ya, mungkin semua Gen Z itu akan kesel ketika melihat Tom Lembong itu didakwa kalau beliau korupsi dan ABCDE gitu kan. Ketika saya lihat backgroundnya Tom Lembong, beliau orang Harvard, beliau orang pendidikan, dan beliau benar-benar menuliskan secara rinci apa masalahnya, dan ketika teman-teman nanti coba buka aja sendiri ya, itu tuh kelihatan banget kalau ya dia memutuskan itu karena memang hasil rapat berkali-kali gitu loh guys, ya nggak sih? Betul. Dan tiba-tiba ada isu selebriti yang hamil, dan hamil yang disahkan, maksudnya diaminkan nggak apa-apa oleh kita semua, ya kan aneh banget, itu aneh banget kan, dia tuh ini banget, gede banget dan nggak penting, padahal ada sesuatu yang bisa kita kawal bersama, yaitu kasusnya Tom Lembong ini gitu. Nah, orang-orang yang ikutan kasusnya Erika Karlina itulah yang kebawa arus, dan siapakah yang menyeting, kita kan nggak bisa seuzon ya, melihat, bayangin aja, anggap aja satu influencer itu cuman membuat satu narasi aja, itu tuh 30 juta, apalagi sampai bisa merubah keputusan kejaksaan dan sebagainya, itu berarti kan fee-nya lebih gede gitu. Nah, orang-orang itulah yang membuat gimana caranya Tom Lembong orang nggak tertarik gitu loh sama kasusnya Tom Lembong, kayak gitu. Itu sih, itu salah satu ya yang paling, yang mungkin banyak di antara berita-berita yang banyak banget. Iya, mungkin kita sendiri nggak nyadar gitu, padahal itu. Aku mau bahas yang kritis, boleh nggak? Boleh. Contohnya MBG. MBG ini tuh kita gimana caranya kita biar enggak apa ya namanya? Enggak khawatir atau enggak gagap. Orang tuh mesti kan gagap kan. Ini dikit reaksinya tuh langsung gede. Ini dikit langsung reaksinya gede gitu. Gimana caranya biar itu waktu MBG itu kita harus tahu dulu niat baiknya Pak Prabowo gitu kan. Niatnya itu adalah untuk memberikan makan gratis untuk masyarakat Indonesia. Niatnya kan itu awalnya. Berarti kita harus tahu niat itu dulu. Oke, niatnya udah positif. Kalau misalnya eksekusinya kayak daripada anggarannya dibuat itu, daripada buat ini gitu kan seharusnya ya, kalau menurut aku bukan pro Pak Prabowo atau apa, enggak, aku netral banget, ya Allah ya Tuhanku. Cuman ini tuh keterlaluan, masa kebilangnya kayak program yang nggak guna, program yang nggak ini, nggak penting, program yang nggak ini, kan itu niatnya dari niat yang baik gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin aja eksekusinya aja yang salah, betul, sistemnya aja yang salah kan, sistemnya yang perlu dirubah atau konsepnya yang perlu dirubah, kayak gitu. Tapi niatnya udah benar, programnya udah benar kalau menurut aku, kayak gitu. Jadi orang-orang tuh pada bilang nggak usah aja MBG, ngapain MBG, mending uangnya dibuat yang lain. Kalau menurutku MBG itu masih bisa berlangsung dan uang kita tuh masih ada, tergantung Kementerian Keuangan kan udah punya tugasnya masing-masing ya. Kalau misalnya kayak misalnya gini, Manda punya uang 300.000 gitu kan, atau Manda mau ngasih 100.000 untuk bagi-bagi makan gratis, apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong, terserah Manda kan. Betul. Kan duit-duitnya Manda. Betul. Sama ini juga keuangan itu kan gitu kan Pak Presiden, meskipun bukan duit-duitnya Pak Prabowo pun, tapi kan ada seseorang di balik itu yang punya tanggung jawab untuk memikirkan itu. Berarti kan tugasnya Kementerian Keuangan gitu. Kalau itu menurutku sih. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya yang salah itu di mana. Apakah memang harus benar-benar dihapuskan? Enggak. Ubah aja sistemnya gitu. Iya. Jadi daripada kita berpusing melihat media itu banjir fakta, lebih baik kita take a time dulu, terus habis itu menelaah itu dengan baik. Kalau misal kita nggak perlu reaktif gitu ya. Maksudnya kalau seandainya memang itu mau disimpan sama diri sendiri, ya simpan aja gitu pendapatnya. Justru malah sekarang tuh yang sering bikin rame adalah karena kita reaktif, terus kemudian direaksiin juga sama orang lain, akhirnya jadi rame, jadi misleading. Betul, malah misleading jatuhnya kan, jadi misinformasi. Itu misinformasi ya itu, jadi berita yang tidak sengaja. Itu teman-teman yang kita lakukan selama ini. Padahal niatnya baik, tapi ternyata secara tidak sengaja jadi tidak baik. Jadi gitu. Kalau menurut kalian memang terlalu clickbait, berarti beritanya udah agak aneh. Ingat ya, berita yang clickbait, berarti beritanya ini kayak, loh kok clickbait?
ada yang salah ini berarti kan. Berarti kan bisa jadi isinya 0. Bisa jadi ini, apa kita harus menyalahkan wartawannya? Enggak lah, mereka juga bekerja kan gitu. Jadi emang bagaimana kitanya aja gitu sih menurut aku. Sebelum ke pertanyaan terakhir aku, Mbak Yunda ada ini nggak? Enggak, Mbak Yunda ada pesan dulu nggak buat teman-teman baca RBC nih untuk being literate di media? Menurut aku tuh teman-teman tadi 5 menit itu yang pertama pause before share, lalu bagaimana kita mengasah pola kritis kita aja gitu. Jadi itu udah penting sih. Bagaimana kita kalau di IPM, karena saya anak IPM ya. IPM bro. Ada yang tahu IPM nggak? IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang mana IPM itu di IPM ada namanya kritis transformatif. Kita bisa mengkritisi, tapi tidak hanya berhenti di kritik itu, tapi bagaimana kita ketika mengkritisi kita juga kasih tahu mana loh yang salah. Ketika kita sudah menemukan mana yang salah dan harusnya seperti apa, itu udah bentuk kritis. Kalau cuma kritis doang, semua orang tuh bisa kritik, tapi nggak semua orang itu bisa transformatif. Exactly. Jadi kalau bisa merecall kembali soal 5 menit itu tadi ya. Iya, itu yang penting sih. Nggak banyak, itu waktu yang tidak banyak kok teman-teman untuk meluangkan waktu untuk menjadi kritis gitu. Betul. Aku rasa itu sih Mbak Yunda yang bisa kita sampaikan ya untuk kegiatan untuk ke teman baca ini. Setelah ini Mbak Yunda apa nih projectnya mungkin di Instagramnya Mbak Yunda? Aku tuh sebenarnya udah kelas ya, tapi itu belum karena waktunya ternyata gak cocok terus. Iya, gitu. Aku tuh mau ada kelas, aku tuh suka bikin kelas social media spesialis, social media handling, terus terdekat mau bikin kelas kemarin siaran, voice over, tapi belum jadi, mohon maaf, Manda. Tapi bisa banget sih di follow ya nggak sih di Instagramnya Mbak Yunda. Bisa. Ayunda, @nfayunda gitu ya. Buat teman-teman yang memang punya interest ke sosial media, Mbak Yunda secara lantang sering sekali mengaktifkan salah satu media sosialnya untuk bisa membicarakan hal itu. Terima kasih banyak Mbak Yunda. Terima kasih Manda. Sudah mau sharing-sharing sama kita. Terima kasih juga sudah diundang. Terima kasih teman RBC. Mungkin ini akan sedikit lama ya kayaknya ya gitu kan. Mohon maaf ya teman-teman RBC. It's okay. Senang sekali. Ada nilai-nilai dan hal baik yang bisa diambil dari podcast ini gitu ya. Jadi stay tune terus, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.